Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Asafiu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan dan menjabarkan beberapa layar LCD yang sering digunakan berdasarkan teknologi panel yang dibenamkan di setiap layar HP kalian. Dari layar LCD yang menggunakan panel IPS, layar LCD yang menggunakan panel TFT atau PLS TFT, layar LCD yang menggunakan layar OLED, serta layar LCD yang menggunakan layar AMOLED. Dan juga tidak lupa, saya akan coba menjelaskan layar LCD yang menggunakan teknologi in-cell atau on-cell. Yang pertama, kita akan membahas tentang LCD IPS atau in-plane switching. LCD ini merupakan teknologi peralihan dari teknologi TFT sebelumnya. LCD ini sangat sering digunakan di handphone-handphone yang mungkin kalian pakai, yaitu dibenamkan di beberapa seri Vivo, Oppo, Realme, bahkan di Xiaomi juga banyak menggunakan teknologi IPS ini. Dan juga seri-seri handphone lainnya yang banyak juga menggunakan teknologi IPS ini. Kelebihan daripada teknologi panel IPS ini yaitu penggunaan dayanya yang lebih hemat, sudut pandang penglihatan hingga 180 derajat. Kita bisa melihati dari titik angle dari kemiringan 170 derajat itu warna atau resolusi gambarnya masih kelihatan jelas. Nah, ini adalah salah satu kelebihan daripada teknologi IPS ini. Dan warnanya juga lebih akurat, tapi juga ada titik kelemahan atau kekurangan lainnya, yaitu waktu responnya yang sangat rendah. Tapi jangan khawatir, teknologi ini masih dikembangkan dan terus dikembangkan sampai mencapai titik di mana maksimalnya, yaitu menutupi segala kekurangannya seperti fresh rate tadi yang rendah dan juga kekurangan-kekurangan lainnya agar bisa dimaksimalkan. Dan ini adalah LCD IPS tadi. Saya ambilkan satu contoh, yaitu LCD dari Oppo A5s. Jika kita ingin mengetahui handphone kita menggunakan teknologi apa, panel apa yang digunakan dalam teknologi LCD atau layar LCD yang dibenamkan di handphone kita, kita bisa mencari spesifikasi daripada handphone kita. Dan kita akan melihatnya seperti ini. Ini adalah spesifikasi untuk handphone Oppo A5s. Di situ tertera S IPS LCD. Itu menjelaskan bahwa handphone ini menggunakan teknologi atau panel S IPS LCD atau Super IPS LCD. Dan kita akan mencoba untuk membuka LCD ini. Kita akan melepas penutup belakangnya. Kita akan melihati isi dalam LCD ini. Yang paling belakang sekali, ini ada pelindung backlightnya, ada seng tipis di paling belakangnya, dan ini adalah fleksibel jalur lampunya. Kita akan melihati sedikit fleksibel jalur lampunya. Apabila mengalami problem di lampunya, handphone itu tiba-tiba mati lampu atau gelap gitu, itu kemungkinan besar kerusakannya ada di sini, dan jalurnya berada di bawah ini. Ini adalah lampunya menuju ke sini, jalur fleksibel yang tadi. Ini adalah lampu yang mengantarkan semua cahaya pada LCD ini. Jadi ciri khas utamanya jika menggunakan LCD yaitu menggunakan backlight atau kumpulan seperti ini, latar belakang seperti ini, untuk mengantarkan cahaya yang dari bawah tadi, lampu dari bawah menuju ke seluruh LCD-nya. Ciri khas atau ciri utama daripada LCD itu seperti itu. Ada backlightnya dan ada cahaya atau lampunya, lightnya dari bawahnya yang akan menerangi ke semua layar LCD-nya. Kita lepasi semua belakang-belakang yang tadi. Itu adalah backlight belakangnya untuk mengantarkan cahayanya tadi. Lapisan-lapisannya seperti tadi. Kemudian kita lanjutkan, ini juga masih lapisan backlightnya, pengantar cahayanya juga. Kita lepasi lebih dalam lagi. Ini juga masih bagian backlightnya, tapi ini mirror untuk depan polaris sebelum kita mencapai polarisnya. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman membantu menekan tombol like dan subscribe-nya
Apabila sudah, terima kasih. Semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum, juga terima kasih. Semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan selanjutnya ini adalah Polaris belakang. Di bawahnya inilah yang disebut dengan LCD atau Liquid Crystal Display. Di situ terdiri dari beberapa panel yang kalau menggunakan panel IPS ya, susunan daripada LCD ini menggunakan susunan seperti panel IPS. Atau menggunakan TFT berarti susunannya menggunakan panel TFT. Untuk membedakannya ya ada di dalam LCD itu sendiri. Dan ini seperti ada cairan di sini, itulah liquidnya. Itulah yang disebut dengan LCD atau Liquid Crystal Display. Disinilah susunan dari panel yang kita sebutkan tadi di LCD-nya. Bagaimana penyusunan panel IPS atau panel TFT itu disusun di dalam LCD-nya ini. Di depan LCD sendiri pastinya ada touchscreen-nya, kemudian kembali lagi ke Polarisnya, dan baru ada kaca glass-nya untuk menjadi kaca pelindung bagian paling depannya, yaitu kaca glass yang seringkali diganti kaca glass-nya saja. Dan kesimpulan yang bisa diambil daripada ini yaitu LCD yang menggunakan panel IPS yaitu ciri khasnya menggunakan backlight, menggunakan latar belakang dan lampunya berada di bawah tadi, ada jalur lampunya, itu pasti menggunakan LCD. Baik itu LCD menggunakan panel IPS atau LCD yang menggunakan panel TFT, PLS TFT atau Super IPS atau menggunakan TFT yang terbaru dengan teknologi yang terbaru lagi nantinya atau perkembangan dari TFT, pasti dia menggunakan backlight. Ciri khas utama LCD menggunakan backlight atau disebut dengan latar belakang. Menggunakan backlight atau latar belakang yang bisa mengantarkan cahaya dari bawah itu menuju ke semua area LCD-nya. Dan yang kedua kita akan membahas tentang layar LCD TFT atau PLS TFT. Layar LCD ini sering dan banyak digunakan di handphone Samsung, khususnya untuk kelas yang low end-nya banyak menggunakan layar jenis TFT ini. Untuk layar Samsung sendiri biasanya sudah menggunakan layar PLS TFT, bukan lagi TFT tapi sudah dikembangkan menjadi PLS TFT, di mana memang PLS TFT ini mempunyai lebih baik atau keunggulan yang lebih unggul daripada layar TFT. Ini adalah contoh beberapa LCD yang dari Samsung. Semuanya dari Samsung yang menggunakan teknologi dengan panel TFT atau PLS TFT. Kita akan membuka salah satu daripada ketiga LCD ini untuk membedah apa yang ada di dalam LCD ini. Susunan seperti apa yang ada di dalam LCD ini. Kita akan mencoba untuk menganalisa satu persatu. Kita buka untuk penutup belakangnya seperti tadi juga, yaitu LCD IPS tadi. Di sini juga menggunakan backlight juga atau latar belakang. Yang paling belakang ini dikasih pelindungnya juga. Dan ini adalah susunan-susunan dari latar belakangnya seperti tadi juga. Ini adalah jalur lampunya, lampu LCD-nya sama seperti halnya LCD IPS juga. Dia juga menggunakan lampu latar atau lampu display di bagian bawahnya, kemudian disalurkan oleh lampu latar ke semua area LCD-nya. Kekurangan daripada backlight ini kadangkala kita bisa menemui bahwa sebagian layar atau lampu LCD itu tidak mampu menerangi semua bagian layar LCD-nya. Misalnya ada sebagian bagian tertentu atau bagian mana aja yang tidak mendapatkan cahaya seoptimal cahaya yang didapatkan bagian bawah misalnya. Nah, itu menunjukkan kekurangan daripada backlight itu. Mungkin kurang sempurnanya penyusunan backlightnya sehingga membuat cahayanya itu kurang optimal di bagian tertentu. Itu adalah salah satu kekurangannya apabila menggunakan lampu latar seperti ini. Dan kita lanjutkan lagi untuk menyisir LCD-nya. Kita lepasin juga ini bagian daripada LCD yang agak udah dalam. Ini adalah bagian di atas Polaris. Mungkin ini adalah
bagian mirror ya, kertasnya ini masih backlight juga, bagian dari backlightnya. Dan ini sudah bagian dari Polaris belakangnya. Dan di bawah Polaris secara otomatis itu adalah LCD-nya, dimana susunannya itu bisa TFT, TFT-nya untuk diodanya, untuk penyusunan LCD-nya ada TFT, liquid crystal, dan di depannya ada color filter, dan kemudian ada touchscreen, dan ada Polaris depan, dan ada kaca glass. Dan ini nampak adalah pecahan LCD-nya. Mungkin ini di dalamnya ini tersusun daripada beberapa susunan tadi yang telah saya sebutkan tadi. Ada susunan TFT-nya sendiri, ada susunan liquid kristalnya, dan ini adalah liquidnya ya, masih ada kayak cair-cair gitu, kayak ada cairan-cairan, itu liquidnya. Dan tentunya di situ juga ada color filter di atasnya, diikuti dengan Polaris depan dan kaca glass di bagian depannya. Dan nampak itu adalah kaca glassnya yang paling depannya sudah terlihat seperti ini. Dan saya akan memberikan gambar susunan layar daripada panel TFT ini. Seperti ini susunannya. Dan saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari thin film transistor ini atau TFT, yaitu tingkat kecerahannya yang lebih tinggi, ketajaman warna mudah dilihat di bawah sinar matahari, tingkat ketahanan yang lebih baik daripada teknologi seperti teknologi OLED, tingkat ketahanan daripada TFT ini lebih bagus. Tapi kekurangan di sini adalah konsumsi dayanya yang cukup tinggi karena kontrasnya yang kurang bagus. Dan waktu responnya rendah seperti halnya LCD IPS tadi. Tapi jangan khawatir kalian yang menggunakan LCD TFT ini, karena teknologi ini juga masih dikembangkan, apalagi sekarang sudah masuk PLS TFT yang kekurangan-kekurangan yang tadi itu bisa tertutupi dengan segera atau bahkan sudah tertutupi dengan PLS TFT. Dan kita akan membahas layar yang ketiga, yaitu layar OLED. Sebenarnya layar jenis OLED ini sangat jarang digunakan di handphone-handphone sekarang ini. Maksudnya adalah handphone yang benar-benar mengadopsi teknologi OLED sendiri. Karena sekarang layar-layar handphone sekarang menggunakan layar yang di atasnya yaitu layar AMOLED atau bahkan sudah Super AMOLED. Mungkin hanya iPhone saja yang masih mengadopsi layar OLED ini. Cuman iPhone di sini masih menggunakan teknologi yang lainnya, yaitu untuk mendukung teknologi OLED itu sendiri dengan teknologi yang mereka sebut dengan Retina. Untuk layar OLED sendiri biasanya digunakan untuk mengganti layar AMOLED dan diganti dengan menggunakan LCD OLED. Apabila layar kalian yang menggunakan Super AMOLED atau AMOLED mengalami problem atau rusak, kebanyakan yang dijual di pasaran itu layarnya adalah layar OLED, bukan lagi layar AMOLED. Ini adalah contoh LCD Samsung yang digunakan untuk mengganti LCD AMOLED milik Samsung dan diganti dengan LCD OLED. Kita akan mencoba untuk membuka layar ini atau menganalisa isi dalam layar ini. Seperti apa tampilan atau isi dalam daripada LCD OLED ini. Di sini terlihat nampak perbedaan antara LCD TFT maupun LCD IPS dengan layar AMOLED atau OLED ini, yaitu tingkat ketebalannya, di mana layar OLED ini lebih tipis, jauh lebih tipis daripada layar TFT atau layar LCD IPS tadi. Dan seperti inilah ketika kita membelah layar OLED ini, di mana di bagian paling belakang ada pelindung layar. Dia seperti kertas yang melindungi layar di bagian depannya. Seperti ini. Kita akan melepasnya terlebih dahulu. Dan untuk bagian depannya ini adalah susunan dari TFT glass dan dioda organik atau susunan karbon organik yang disusun dan dipadatkan sehingga membentuk organic LED emitting dioda yang bisa menghasilkan cahaya sendiri di setiap layarnya. Inilah kelebihan daripada OLED itu sendiri, yaitu setiap layar atau setiap pikselnya bisa menghasilkan cahayanya sendiri.
Karena setiap layarnya atau setiap pixelnya bisa menghasilkan cahaya sendiri, itu menciptakan tingkat kecerahan yang imbang dan pewarnaan yang lebih realistis. Dan di depan dioda organik ada encapsulated glass, kemudian ada touchscreen, kemudian ada Polaris dan diikuti oleh cover glassnya. Di sini saya akan menampilkan susunan daripada layar OLED ini. Seperti ini susunannya, dimana di situ ada TFT glass, kemudian layar organiknya, dan diikuti oleh encapsulated glassnya, kemudian Polaris. Di sini dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari LCD IPS ataupun LCD TFT tadi, yang pertama tadi, itu dengan layar OLED, yaitu apabila layar OLED tidak menggunakan latar belakang atau backlight, sedangkan IPS atau TFT menggunakan layar belakang atau backlight sebagai pengantar cahayanya. Karena tidak menggunakan latar belakang atau backlight tadi, secara otomatis OLED ini akan lebih tipis LCD-nya atau layar LCD-nya dibandingkan dengan layar LCD IPS atau TFT tadi. Dan juga susunan layarnya juga lebih sedikit daripada susunan layar TFT atau IPS tadi. Dan kelebihan serta kekurangan daripada layar OLED ini adalah warna hitam dan putih yang lebih nyata, lebih irit konsumsi baterai dengan tidak perlu menghiraukan cahaya pada warna hitamnya. Rasio kontras yang tanpa batas dan cakupan warna yang lebih luas, warna yang lebih jernih, dan refresh rate-nya lebih tinggi. Dan kekurangan dari layar ini adalah masalah burn-in. Burn-in itu gambar yang tidak mau berubah atau ada bayangan yang tidak bisa menghilang pada layar itu. Seperti ini contoh burn-in itu. Di sini terlihat ada bayangan yang membekas di layar LCD itu dan tidak bisa menghilang. Dan kita lanjutkan layar yang berikutnya, yaitu layar AMOLED. Layar AMOLED ini adalah salah satu layar yang banyak sekali dipakai di berbagai seri handphone yang beredar sekarang ini. Mulai dari seri handphone Vivo, Oppo, Realme, Xiaomi, sampai di Samsung dan handphone-handphone yang lainnya. Yang kelasnya high-end itu hampir semuanya menggunakan layar AMOLED ini. AMOLED sendiri adalah singkatan dari Active Matrix Organic Light Emitting Dioda. Ini adalah teknologi lanjutan dari teknologi yang sebelumnya, yaitu OLED, Organic Light Emitting Dioda. Karena berbagai keunggulan dari teknologi AMOLED ini, seperti hanya tampilan layar lebih jernih, angle view lebih baik dibandingkan display lain, pergerakan lebih halus, dan respon atau refresh rate-nya yang jauh lebih baik daripada teknologi-teknologi sebelumnya. Dan juga yang paling penting ini adalah setiap pixel yang menghasilkan cahayanya sendiri. Ini juga berlangsung di teknologi sebelumnya, yaitu OLED, bahwa setiap pixelnya bisa menghasilkan cahayanya sendiri sehingga pencahayaannya itu lebih optimal. Dan warna hitam dan warna putihnya lebih maksimal lagi, dan kepekatan warna hitamnya juga terkesan alami. Oleh karena itu, banyak produsen handphone yang menggunakan teknologi AMOLED ini sebagai salah satu layar HP yang diunggulkan dari produk-produk mereka. Dan kita akan melanjutkan dengan membedah salah satu layar LCD ini. Kita akan melepas dari pelindung belakangnya. Seperti ini tampilannya. Nah, langsung saja pecah nampaknya di sini. Langsung terkoyak karena tipisnya LCD-nya ini. Karena saking tipisnya layarnya, ketika saya lepas pelindung belakangnya langsung terlepas saja, langsung terkoyak saja. Untuk susunan layar AMOLED ini kurang lebih dengan susunan layar OLED juga. Di paling belakang ada pelindungnya seperti tadi, kemudian ada TFT film dan Organic Light Emitting diodanya, kemudian diikuti oleh encapsulated filmnya, dan ada touchscreen, kemudian Polaris, dan ada kaca glassnya di bagian paling depannya. Teknologi AMOLED ini adalah teknologi yang menggabungkan daripada Active Matrix dari TFT LCD ke dalam OLED sehingga dapat mengubah setiap pixelnya lebih efisien. Dan di dalamnya juga ada teknologi on-cell. Apa teknologi on-cell itu? Yaitu teknologi untuk menggabungkan antara touchscreen dan LCD untuk menjadi satu. Kemudian ada sebuah perintah yang bergantian yang menggunakan sebuah IC sensor yang bisa memberikan perintah secara bergantian untuk LCD dan touchscreen-nya. Dan ini adalah susunan layar AMOLED yang akan saya tampilkan untuk kalian. Kurang lebihnya susunan layarnya seperti ini.
Setelah kita membahas tentang layar AMOLED ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa layar AMOLED ini adalah layar perkembangan dari teknologi yang terdahulu, yaitu teknologi OLED, di mana layar ini lebih tipis atau lebih ramping daripada teknologi sebelumnya, yaitu teknologi panel IPS atau layar IPS atau layar TFT. Dan juga layar AMOLED ini tidak menggunakan backlight atau latar belakang, tidak seperti halnya layar TFT atau layar IPS yang harus menggunakan latar belakang atau backlight sebagai lampu latarnya. Dan juga layar AMOLED ini lebih bagus secara tampilan, ketajaman warnanya, kontrasnya, kejernihan warnanya lebih unggul dibandingkan layar OLED atau layar TFT atau IPS. Dan juga sudah menutupi kekurangan layar OLED sebelumnya, yaitu masalah burn-in. Sampai sekarang layar AMOLED ini masih dikembangkan, sekarang sudah menjadi Super AMOLED dan menjadi Dynamic AMOLED dan masih dikembangkan sampai sekarang. Dengan semua kelebihan yang dimiliki AMOLED ini, bukannya layar ini tanpa kekurangan, dia juga mempunyai kekurangan seperti halnya layar LCD yang lainnya, terutama yaitu dari sisi harganya yang relatif masih sangat mahal dibandingkan teknologi yang lainnya seperti OLED, TFT atau IPS. Dan kita lanjutkan untuk pembahasan layar yang berikutnya, yaitu layar in-cell atau on-cell. Layar on-cell atau in-cell ini sebenarnya bukan suatu panel atau teknologi LCD. Dia ini hanyalah sebuah teknik atau teknologi untuk menggabungkan antara LCD dan touchscreen agar menjadi satu kesatuan, menggabungkan lapisan sentuh langsung ke dalam lapisan LCD. Di dalam LCD in-cell, sensor sentuh ditempatkan di antara lapisan LCD sehingga memungkinkan layar menjadi lebih tipis dan responsif. Dengan teknologi ini, produsen handphone dapat menciptakan desain yang lebih ramping dan menghasilkan layar yang lebih responsif terhadap sentuhan penggunanya. Biasanya, layar LCD in-cell ini digunakan untuk mengganti layar LCD AMOLED yang telah rusak, kemudian diganti dengan layar LCD in-cell. Dengan menggunakan teknologi in-cell ini, memungkinkan bahwa produsen LCD ini bisa menciptakan LCD yang tipis, bisa mengimbangi ketipisan LCD AMOLED atau OLED. Karena kebutuhan akan LCD yang tipis itu, sehingga para produsen LCD ini menggunakan teknologi in-cell sebagai ganti untuk layar AMOLED untuk mengimbangi ketipisan LCD itu, agar LCD itu bisa dipasang di body frame-nya secara presisi. Paling tidak, LCD in-cell ini lebih sedikit presisi daripada LCD yang konvensional yang tidak menggunakan teknologi in-cell, karena tingkat ketipisan LCD in-cell ini mampu sedikit mengimbangi LCD AMOLED yang sangat tipis sekali. Walaupun dalam kenyataannya tetap tidak bisa mengimbangi ketipisan LCD AMOLED. Ketika kita pasang LCD in-cell ini masih belum presisi 100%. Karena memang begitu tipisnya layar AMOLED ini, sehingga LCD in-cell ini pun belum mampu mengimbangi ketipisan LCD AMOLED. Ketika kita pasang, masih ada beberapa milimeter yang tidak press atau tidak plug, tidak presisi di body frame ketika kita memasang menggunakan LCD in-cell. Kalau teknologi in-cell ini banyak dibenamkan di dalam LCD TFT atau bahkan IPS, sedangkan teknologi on-cell itu banyak dibenamkan di layar AMOLED. Itulah perbedaannya antara in-cell dan on-cell. Kalau teknologi in-cell itu dibenamkan di LCD TFT, sedangkan teknologi on-cell itu dibenamkan di layar AMOLED. Secara teoritis antara LCD in-cell dan on-cell itu sama, karena keduanya ini adalah sama-sama teknik atau teknologi untuk menggabungkan antara LCD dan touchscreen untuk menjadi satu, yaitu menggabungkan lapisan sentuh langsung ke dalam lapisan LCD. Untuk layar LCD, baik itu TFT atau IPS, itu menggunakan teknologi in-cell. Tapi untuk layar AMOLED itu menggunakan teknologi on-cell. Dan kita akan melanjutkan untuk membedah salah satu layar LCD in-cell ini. Kita buka penutup belakangnya, yaitu berupa seng seperti halnya LCD TFT atau LCD IPS. Sama, di sini juga menggunakan lampu latar. Di bawah ini adalah lampunya, dan di belakangnya ada lapisan-lapisan latar belakang yang mengantarkan lampu bawah ke semua area LCD-nya.
Seperti ini lapisan-lapisan belakangnya. Dan dilanjutkan, ini adalah Polaris bagian belakangnya. Seperti halnya LCD TFT atau IPS menggunakan Polaris bagian belakang dan kemudian diikuti oleh layar LCD-nya. Susunan LCD-nya juga sama seperti LCD TFT karena ini memang menggunakan panel TFT. Jadi di situ ada TFT dioda dan diikuti oleh liquid crystal dan color filter, kemudian touchscreen dan ada Polaris depan, kemudian ada glass bagian depan. Seperti itulah pembahasan kita mengenai LCD yang beredar saat ini menggunakan panel IPS, menggunakan panel TFT, menggunakan layar OLED dan AMOLED, serta teknologi in-cell dan on-cell. Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa membantu kalian dalam menerjemahkan teknologi LCD yang sudah ada saat ini, membantu kalian dalam memilih dan memilah manakah layar LCD yang akan kalian pakai di handphone yang akan kalian pakai di kemudian harinya. Jika ada salah kata, penyampaian atau pengucapan dalam materi ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.